who gave me your love to guide me through the truth of life. No matter what, I'll set my eyes on you, Lord. To be with you is my desire. This is my worship, Lord. This is my worship, Lord. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya ingin melihat jemaat yang bersuka cita boleh melambaikan tangan. Haleluya, Allah kita dahsyat, amin. Pagi hari ini kalau kita ada di tempat ini semua karena Tuhan begitu baik, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Yes Lord. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kau sungguh baik buat setiap kami Tuhan. Untuk setiap penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Kau sungguh luar biasa. Terima kasih penyertaan-Mu untuk hidup kami, untuk keluarga kami, untuk orang-orang yang Kau percayakan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Engkau Allah yang baik Tuhan. Yes Lord. Mari sembah Dia pagi hari ini. Yes Lord. We worship you Lord. We worship you Lord. Hallelujah. Let's worship Him. Mari angkat hatimu. Mari menyembah, angkat hatimu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Mari menyembah Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Haleluya, yes Lord. We worship you Lord. Haleluya. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini, menaikkan ucapan syukur kami. Ini hidup kami Tuhan, kami persembahkan kepadamu. Yes Lord. How can I say thanks for the things you have done for me? Things so undeserved, yet you gave to prove your love for me. And the voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and never hope to be, I owe it all to you. To God be the glory. Yes, Lord. To God
glory to God. Be the glory for the things He has done with His blood. With His blood, He has saved me. With His power, He has raised me to God. Be the glory for the things He has done. He has done. Sekarang kita semua bangkit berdiri. He has done great things. He has done great things. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great, how great, how great, how great, how great is our God? How great is our God? Oh, how great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. How great, how great, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great, how great. Let's worship Him. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great, how great, how great. Yes, Lord. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. And all will see how great you are, Lord. How great, how great, how great is our God. And all will see how great is our God. And all will see how great is our God. Yes, Lord. Yes, Lord. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan. Allah yang menjaga setiap langkah kaki kami. Kami bersuka cita sebab kami tahu kami memuji Allah. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami. Disenangkan Engkau Tuhan melalui setiap pujian penyembahan kami. Ada sukacita mengalir, ada hadirat Allah mengalir, pengharapan baru dari Tuhan mengalir. Untuk setiap anak-anak-Mu pagi hari ini, di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita. Allah kita dahsyat, amin. Apapun yang terjadi, kita percaya tetap kasih Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Mari memuji Tuhan. Yes, Lord. Yes, Lord. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya
digenapi. Sekali lagi, biar bumi berlalu, akan berlalu. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan menari buat Tuhan. Shalala, shalala. Saya cinta Yesus. Shalala. Yesus cinta saya. Shalala. Amin. Saya cinta Yesus. Shalala. Yesus cinta saya. Sekali katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar bumi bergoncang. Yes Lord, matahari tak bersinar lagi, tapi kita punya Allah yang hebat, amin. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Yes Lord, shalala. Saya cinta Yesus. Shalala. Yesus cinta saya. Shalala. Saya cinta Yesus. Shalala. Yesus cinta saya. Ku jatuh cinta padanya, amin. Haleluya. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus. Sekali lagi, yes Lord, hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus. Mari menari. Shalala, shalala. Saya cinta Yesus. Shalala. Yesus cinta saya. Shalala. Saya cinta Yesus. Haleluya. Yesus cinta saya. 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 Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Allah kita dahsyat, amin. Apapun yang terjadi kita percaya Tuhan tetaplah Allah kita yang dahsyat, amin. Yes, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Haleluya. Kami mau menari, kami mau memuji Engkau Tuhan di dalam setiap kondisi apapun yang kami alami. Sebab kami tahu ada kuasa Tuhan. Pada saat kami memuji dan meninggikan Engkau Tuhan, ada kelegaan, ada kekuatan, ada pengharapan Tuhan saat kami memuji dan menyembah Engkau. Kau tetaplah Allah yang dahsyat di dalam hidup kami. Yes Lord. Haleluya. Mari menyembah, meninggikan Allah. Yes Lord. Dia layak disembah, layak terima pujian. Yes Lord. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Kau Allah yang layak terima pujian dalam hidup kami. Yes Lord. Haleluya. Kami memuji Engkau, kami meninggikan Engkau. Yes Lord. Amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidup kami, Allah di hidupku. Amin. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yes Lord, betapa dahsyat Engkau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Sekarang kita semua bangkit berdiri. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidup kami, Yesus Tuhan. Yes Lord. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia, walau semua bergoncang Tuhan, tetap Engkau Allah di dalam hidup kami. Yes Lord.
tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Yes Lord, kami menyembah, kami meninggikan Engkau Tuhan, Allah yang layak terima segala pujian, Allah yang layak ditinggikan, Yesus Tuhan. Yes Lord, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yes Lord, yes Lord, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Yes Lord, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia, walau semua bergoncang, tetap Engkau Allah di hidup kami. Yes Lord, Kau tetap Allah, kami menyembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Saya serahkan kepada Engkau firman Tuhan yang Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami, pengagungan kami menyenangkan hati Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berfirman bagi setiap kami Tuhan. Berikan telinga yang peka akan Engkau, dengar-dengaran akan suara-Mu. Dan firman-Mu itu tertanam dalam hidup kami, tersimpan dalam hidup kami. Dan kami akan lakukan dan kami akan praktekkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya Bapa bahwa Tuhan memberikan kesempatan bagi kami. Untuk kami lebih lagi menyukakan hati Tuhan. Untuk lebih lagi setia beribadah kepada Tuhan. Untuk lebih lagi setia kepadamu mengiring Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan ada mahkota yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini saya beri tema gairah ibadah. Sekali lagi tema firman Tuhan pada hari ini adalah gairah ibadah. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita, firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 9. 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 9. Kemudian kita akan sambung di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25. Mari kita bersama-sama membacanya dengan penuh sukacita. Latihlah dirimu beribadah, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang.
Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ibrani 10 ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 9 dan Ibrani 10 ayat yang ke-25. Mengawali firman Tuhan pada hari ini, saya ingin bercerita kepada saudara. Beberapa hari yang lalu saya berjumpa dengan adik rohani saya dan saya sharing bersama-sama. Dia menceritakan banyak hal seputar keadaan yang terjadi pandemik ini. Pandemik ini berdampak banyak hal. Dan adik rohani saya ini ada seorang guru sekolah minggu. Dia bercerita dan dia sharing kepada saya bahwa dia merasakan dan mengalami yang namanya kelelahan. Kelelahan untuk menciptakan atau mengemas ibadah yang menarik untuk anak-anak sekolah minggu. Karena ternyata begini, ibadah online ini membuat guru-guru sekolah minggu ini berputar pikiran bagaimana mengemas ibadah yang menarik buat anak-anak. Tapi ternyata kalau kita melihat saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak mulai tidak tertarik dengan ibadah dan lebih tertarik dengan konten-konten yang lain atau lebih tertarik dengan games daripada ibadah. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, dan ternyata tidak hanya terjadi pada anak-anak sekolah minggu aja. Tapi ternyata adik rohani saya mengakuinya dan dia mengatakan, saudara, walaupun dia seorang pelayan Tuhan, walaupun dia adalah seorang jemaat yang sudah menjadi orang Kristen, yang sudah melayani Tuhan bertahun-tahun, masa pandemik ini sangat berdampak di dalam kehidupan rohaninya. Dia sudah mulai merasakan yang namanya jenuh. Dia sudah mulai merasakan tidak ada kehausan untuk mencari Tuhan. Sudah tidak semangat lagi untuk ibadah. Ibadah tidak menjadi hal yang luar biasa atau ibadah itu menjadi hal yang spesial buat dia. Ibadah ataupun tidak ibadah sama saja. Dia tidak merasakan ada sesuatu yang hilang jika dia tidak ibadah. Adik rohani saya mengalami yang namanya kehilangan gairah dan semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Ibadah online hanya sekedar tontonan seperti tayangan-tayangan yang lain yang dapat dilakukan sambil mengerjakan ini dan itu. Mungkin buat ibu-ibu rumah tangga melihat ibadah online bisa dilakukan sambil memasak, sambil menyapu, sambil ngepel, saudara yang dikasihi Tuhan, dan tidak ada waktu yang spesial. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin pengalaman adik rohani saya ini mewakili banyak orang Kristen saat-saat ini. Kehausan, kerinduan, kelaparan untuk ibadah kepada Tuhan sudah tidak ada lagi. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu status yang lucu namun menggelitik bagi kita untuk kita sadar dan siuman. Ada satu status yang menuliskan begini, ke gereja kagak, doa kagak, memberi kagak, cita-cita pengen masuk surga, situ punya kenalan orang dalam. Betapa tidak tahu dirinya kita, saudara, kalau kita termasuk di dalam golongan orang tersebut. Kita malas ke gereja, kita malas beribadah, kita mungkin malas mengikuti ibadah online, sudah tidak mau lagi ikut doa, sudah tidak lagi itu memberikan hati untuk memberi, saudara. Tetapi cita-cita kita kalau mati pengen masuk surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kehilangan yang namanya gairah ibadah. Saudara perlu sadari kehilangan gairah ibadah, kehilangan gairah diam di dalam hadirat Tuhan, kehilangan gairah untuk mencari wajah Tuhan, kehilangan gairah untuk lapar akan firman Tuhan, tinggal diam di dalam hadirat Tuhan adalah awal kematian rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan, pentingnya bagi kita mematikan daging kita.
Sekali lagi, pentingnya bagi kita untuk mematikan daging kita yang lemah ini. Dan kita mulai bertindak keras dan tegas kepada daging yang malas ini. Yang seringkali membuat kita tidak mau beribadah kepada Tuhan. Daging ini sangat lemah sekali yang membuat kita tidak bisa berdoa. Daging ini sangat lemah sekali yang membuat kita tidak bisa bersekutu kepada Tuhan. Mulailah kita bertindak keras kepada daging kita yang lemah. Kita harus siuman dan sadar dan memaksakan dan mendisiplinkan seluruh hidup kita termasuk daging kita untuk tunduk kepada Allah, beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ibadah kepada Allah adalah harga mati bagi umat Allah. Sekali lagi, ibadah kepada Allah adalah harga mati bagi umat Allah. Kehilangan gairah ibadah adalah awal kematian rohani, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau orang yang sudah mati, dia tidak akan pernah merasakan apa-apa. Dicubit, ditabok, ditempeleng, dia tidak merasakan apa-apa. Kenapa? Karena orang itu sudah mati. Jika kita tidak merasakan kehilangan dan menganggap wajar saja tidak beribadah, wajar saja tidak berdoa, wajar saja tidak bersekutu dengan Tuhan, wajar saja tidak merenungkan firman Tuhan, wajar dan tidak kehilangan kalau kita tidak memuji dan menyembah Tuhan. Tidak hidup di dalam hadirat Tuhan. Hati-hati, kita sudah menuju satu tujuan yang pasti, yaitu kematian rohani. Kematian rohani adalah goal rencana iblis yang dinanti-nantikan oleh iblis. Sekali lagi, kematian rohani umat-umat Allah, kematian rohani orang-orang yang dikatakan orang Kristen pengikut Kristus adalah goal rencana iblis yang dinanti-nantikan oleh iblis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu mari kita belajar dari Daniel. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca Daniel pasal yang ke-6 ayat 7 sampai yang ke-11. Saya ingin membacakan bagi saudara. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Ayat yang ke-10, mari kita perhatikan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Daniel saudara. Kisah Daniel ini ketika dia mengalami tekanan, dilarang memuji dan menyembah kepada Allah. Tetapi justru Daniel tetap mendisiplinkan dirinya untuk mencari wajah Allah, untuk tetap beribadah kepada Allah, untuk tetap menyembah kepada Allah. Walaupun di dalam tekanan dilarang menyembah Allah selain Raja Darius. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sangat tahu sekali bahwa ada di antara kita saat ini mulai ada tangan-tangan yang penat untuk mengangkat tangan kepada Tuhan. Saya sadar sekali bahwa ada di antara kita mulai ada lutut-lutut yang lemah untuk melipatkan dirinya bersekutu menyembah kepada Tuhan. Saya sangat tahu sekali bahwa ada hati-hati yang saat ini mulai tawar untuk berharap kepada Tuhan. Beban yang semakin berat.
membuat kita menjadi tawar beribadah kepada Tuhan. Membuat kita tidak bergairah lagi beribadah kepada Tuhan. Pandemik PPKM mewajibkan kita untuk kita tidak bisa tatap muka. Tetapi bukan berarti menjadi alasan bagi kita untuk kita tidak beribadah kepada Tuhan. Tidak menjadi alasan bagi kita untuk kita tidak mencari wajah Tuhan, mencari hadiratnya, bersekutu kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Daniel. Daniel tidak menjadi lemah atau mengendorkan ibadahnya. Tetapi justru di dalam tekanan yang berat yang luar biasa, Daniel tetap mendisiplinkan dirinya, bergairah dalam beribadah meskipun ada dalam tekanan. Bapak Ibu Saudara, mari kita memiliki gairah untuk ibadah. Walaupun saya tahu kita semua sedang mengalami masalah, kita semua sedang mengalami tekanan, tetapi Tuhan mau kita sama-sama melatih diri kita untuk beribadah. Sekali lagi, Tuhan mau supaya kita melatih diri kita untuk beribadah. Tuhan mau bahwa kita melatih diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 10 di sana dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Hal pertama yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dan saudara, mari kita melatih diri kita untuk beribadah. Pesan Tuhan supaya kita melatih diri kita untuk sungguh-sungguh beribadah. Saya tahu bahwa tidak ada latihan yang enak. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang atlet supaya berhasil mendapatkan medali, supaya mendapatkan kemenangan, harus melalui yang namanya latihan. Dan latihan disiplin itu tidak enak. Dalam latihan pasti ada yang namanya jatuh bangun. Ada yang namanya lelah, ada yang namanya capek, ada yang namanya malas. Tetapi Tuhan Allah kita mau kita melatih diri kita, memaksa keras dan kejam kepada daging kita yang lemah dan malas ini untuk bangun, bangkit dan beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dasar kita ibadah itu apa sih? Dasar kita melatih diri kita beribadah itu apa? Pengharapan pada Allah Juru Selamat manusia. 1 Timotius 4 ayat yang ke-10. Oleh sebab itu kita mempunyai pengharapan. Pengharapannya apa? Allah Juru Selamat kita. Kalau begitu mari kita berjerih payah dan berjuang melatih diri kita untuk kita setia beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah yang benar bukan sekedar rutinitas atau ritual kegiatan keagamaan yang cukup dilakukan pada hari Minggu saja. Itu adalah kegiatan agamawi, saudara yang dikasihi Tuhan. Ibadah yang sesungguhnya, saudara yang dikasihi Tuhan, adalah bagaimana kita ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ibadah yang sesungguhnya adalah bagaimana kita tinggal di dalam hadirat-Nya. Kita bergaul karib dengan Allah. Itulah esensi ibadah. Gereja memfasilitasi fasilitas rohani. Ada doa pagi, ada Bible study, ada gembala menyapa, ada ibadah kategorial, ada ibadah raya. Itu adalah bentuk pendisiplinan untuk kita melatih rohani kita. Kita latih untuk supaya kita beribadah. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun saudara mengikuti fasilitas rohani itu, kalau saudara tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sia-sia. Tapi bukan berarti juga kita mengatakan ngapain kita ibadah enggak merasakan sesuatu.
Ingat pesan Allah di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang kedatangan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika ibadah merupakan perjumpaan secara pribadi dengan Allah, kita tidak dapat melakukannya juga dengan sembarangan, saudara, tanpa waktu khusus dan tanpa mempersiapkan sungguh-sungguh. Jika ibadah adalah perjumpaan secara pribadi dengan Allah, kita tidak akan melakukan ibadah dengan sembarangan dan sambilan. Kita mengatakan kan ibadah online, kita ada di rumah orang lain tidak lihat. Lalu kita melakukan ibadah dengan sembarangan dan sambilan. Kita sambil tidur-tiduran, kita sambil makan, kita sambil ngemil, sambil mengerjakan pekerjaan ini dan itu. Dan kita mengatakan ini kan online, gak ada yang lihat kok. Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah adalah kita sedang berjumpa dengan Allah yang telah menyelamatkan saya dan saudara. Jika ibadah adalah bersekutu dan bergaul karib dengan Allah, sudah sepantasnya saudara kita memberikan waktu yang khusus dan spesial kepada Tuhan. Mari kita berintegritas saudara, tatap muka maupun online, kita tetap beribadah dengan sungguh-sungguh. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memberikan waktu dan meresponi kasih Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jika ibadah adalah bersekutu dan bergaul dengan Allah, sudah sepantasnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, waktu yang khusus untuk Tuhan. Seperti seorang suami atau istri yang memberikan waktu khusus kepada pasangannya. Seperti seseorang kepada kekasihnya yang berkomunikasi, mendengar dan berbicara, memberikan waktu khusus untuk kekasihnya, memberikan waktu khusus untuk pasangannya untuk berkomunikasi, memberikan waktu untuk mendengar pasangannya dan memberikan keintiman kepada pasangannya. Saudara dikasihi Tuhan, jika ibadah adalah tinggal di dalam hadirat Tuhan, sudah seharusnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam segala pekerjaan kita, di dalam segala kegiatan kita sehari-hari, saudara, kita ini hanya melibatkan Allah di dalamnya, bekerja di dalamnya tanpa melibatkan kenafsuan, tanpa melibatkan kedagingan, tanpa melibatkan kekuatan sendiri atau hikmat atau kemampuan kita. Jika ibadah adalah tinggal di dalam hadirat Tuhan, berarti setiap saat, setiap waktu kita selalu bertanya kepada Allah. Setiap saat, setiap waktu kita melibatkan Tuhan. Apalagi kita adalah manusia-manusia yang kurang hikmat. Kita perlu bertanya kepada Tuhan sumber hikmat itu. Karena itulah ibadah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan yang kedua saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa kita harus beribadah sungguh-sungguh dan memiliki gairah untuk beribadah kepada Tuhan? Karena yang kedua, ibadah itu mengandung janji. Ibadah itu berguna di dalam segala hal karena mengandung janji, saudara yang dikasihi Tuhan. Mengandung janji apa? Ibadah berguna untuk hidup yang sekarang, saudara. Ibadah berguna untuk hidup yang sekarang. Mazmur 27 ayat 4-9 di sana dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan, beribadah di rumah Tuhan, beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya
Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di dalam kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang beribadah saudara kepada Tuhan, orang yang diam di dalam hadirat Tuhan, orang yang mempunyai gairah mengenal Tuhan, dia akan mengenal Tuhan. Sekali lagi, orang yang beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, orang yang semakin bergairah kepada Tuhan, bergairah kepada Tuhan, bergairah beribadah kepada Tuhan, dia akan semakin mengenal Allah. Saudara, orang yang mengenal Allah itu apa? Menyaksikan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, orang yang beribadah dan diam dalam hadirat Tuhan, dia semakin mengenal Allah, menyaksikan kebaikan-kebaikan Allah, menyaksikan pertolongan-pertolongan Allah. Ada berkat khusus yang Tuhan berikan, yaitu pertolongan, kebaikan Tuhan kita rasakan. Orang yang beribadah dan diam dalam hadirat Tuhan akan merasakan apa? Akan merasakan penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Genaplah firman Tuhan yang mengatakan, walaupun di sisiku 10.000 orang rebah, 1.000 rebah dan sisi kananku 10.000 orang rebah, tetapi Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan memberikan penyertaan dan perlindungan kepada kita. Orang yang beribadah dan diam di dalam hadirat Tuhan akan diberikan pertolongan untuk meraih kemenangan. Sekali lagi, orang yang beribadah dan diam dalam hadirat Tuhan akan diberikan pertolongan meraih kemenangan. Saudara lihat pertolongan Tuhan kepada Daniel. Ketika Daniel dijebloskan di dalam gua singa. Apakah singa itu menerkam Daniel? Tidak. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan menyertai Daniel. Bahkan Daniel mengalami kemenangan dari Tuhan. Daniel mengalami pembelaan dari Tuhan. Kenapa? Karena Daniel bergairah beribadah kepada Tuhan. Saudara yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ibadah tadi berguna untuk masa sekarang. Dan yang kedua, ibadah berguna untuk hidup yang akan datang. Untuk hidup yang akan datang apa saudara dikasih Tuhan? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ibadah berguna untuk hidup yang akan datang, yaitu apa? Keselamatan sudah Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Keselamatan disediakan bagi saya dan saudara. Yesus mati bagi saya dan saudara. Sudah selayaknya, sudah sepantasnya kita bergairah beribadah kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah menerima keselamatan. Ada banyak orang beribadah, ada banyak orang mencari Tuhan karena mencari keselamatan. Tetapi bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita bergairah ibadah, kita beribadah dengan sungguh-sungguh karena kenapa? Karena kita sudah mendapatkan keselamatan, karya Allah yang dianugerahkan kepada kita yang setia kepada Tuhan. Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, ibadah itu berguna untuk masa yang akan datang, untuk hidup yang akan datang. Apa? Karena kita akan mendapatkan mahkota dari Tuhan. Sekali lagi, kita akan mendapatkan mahkota dari Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Mahkota apa saja, saudara yang dikasih Tuhan? Kita akan melihat, saudara, bahwa Tuhan menyediakan mahkota bagi saya dan saudara. Pernahkah Anda membayangkan mengapa sesaat setelah Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita tidak langsung meninggal Bapak Ibu.
Kita tidak langsung mati dan diangkat saja, saudara. Tetapi Tuhan menghendaki ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan menghendaki bahwa kita melakukan sesuatu bagi Dia. Apakah itu? Kita beribadah serta melayani Tuhan. Sekali lagi saudara, ketika Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan tidak langsung angkat kita. Kenapa? Karena Tuhan mau kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Apa itu sesuatu itu? Kita beribadah serta melayani Tuhan, saudara. Kita beribadah serta melayani Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ketidakmauan kita untuk beribadah, ketidakmauan kita bergairah beribadah serta melayani Tuhan merupakan bukti bahwa kita tidak mengerti kasih Tuhan. Sekali lagi, kalau saudara itu tidak bergairah beribadah, kalau kita tidak bergairah beribadah di masa-masa sekarang ini, engkau tidak bergairah melayani Tuhan, itu merupakan bukti bahwa kita tidak mengerti kasih Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ibadah itu sangat berguna sekali bagi saya dan saudara. Berguna untuk hidup kita yang akan datang, yaitu keselamatan yang Tuhan berikan. Dan yang kedua, kita menerima mahkota dari Tuhan. Mahkota apa saja saudara dikasih Tuhan? Yang pertama adalah mahkota kehidupan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apakah Bapak Ibu saudara mengasihi Tuhan? Kalau engkau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, cintamu lebih besar kepada Tuhan daripada yang lain saudara. Engkau tetap bertahan di dalam masa-masa tekanan ini. Engkau tetap bertahan di dalam masa-masa sulit ini. Engkau tetap bertahan dan mempunyai gairah beribadah kepada Tuhan. Di dalam masa-masa pencobaan ini, Tuhan memberikan mahkota kehidupan bagi saya dan saudara. Kemudian yang kedua, mahkota apa? Mahkota yang tidak dapat binasa atau abadi. Tidak tahukah kamu bahwa dalam arena pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya ada satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang asal memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Yang kedua, saudara-saudara dikasih Tuhan, kita akan mendapatkan mahkota yang tidak binasa, mahkota yang abadi saudara. Kenapa? Karena kita bertanding di dalam iman kita kepada Tuhan. Walaupun situasi, kondisi yang sangat sulit sekali, engkau tetap bertanding. Matamu tertuju kepada Tuhan. Yang menjadi fokus kita adalah Yesus. Tuhan akan memberikan mahkota yang tidak pernah binasa. Dan saudara dikasih Tuhan, yang terakhir kita akan mendapatkan mahkota apa? Mahkota kemuliaan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan karena mau mencari keuntungan. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepada kamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Di dalam ibadah saudara, walaupun lewat online, kita berjumpa satu dengan yang lain. Di dalam ibadah som, fasilitas yang sudah diberikan oleh gereja kita berjumpa satu dengan yang lain. Kita sedang menggembalakan satu dengan yang lain. Tugas penggembalaan bukan hanya milik gembala sidang, tetapi menggembalakan
teman-teman kita, keluarga kita, sanak saudara kita, mengingatkan keluarga kita, mengingatkan pasangan kita, mengingatkan anak-anak kita untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita sedang menggembalakan mereka. Engkau tidak pernah sia-sia saudara, karena kita mendapatkan mahkota kemuliaan dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita bergairah kepada Tuhan. Bergairah mencari wajah Tuhan. Mari kita paksa daging kita. Kita harus mulai keras dan tidak memanjakan kemalasan daging kita. Untuk kita beribadah kepada Tuhan. Untuk kita bergairah kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena ada mahkota yang sudah Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Ada keselamatan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Latihlah dirimu untuk beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kenapa saudara dikasih Tuhan? Karena Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Kalau firman Tuhan ini kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Artinya ada saatnya nanti kita tidak dapat mencari Tuhan. Ada saatnya nanti Tuhan ketika kita berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan sudah tidak lagi mau mendengar kita. Kenapa? Karena mungkin umur kita sudah terbatas. Tidak ada kesempatan lagi. Oleh sebab itu selagi kita masih hidup, selagi Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk hidup, selagi Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi saya dan saudara, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Bergairahlah beribadah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan selama ia dekat. Amos 5 ayat 4, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Saudara dikasihi Tuhan, kita hidup karena firman Tuhan. Kita hidup karena pertolongan Tuhan. Kita hidup karena kebaikan Tuhan. Bukan dengan harta kita, bukan dengan uang kita. Saudara tahu, banyak orang yang punya duit, tetapi ketika mereka mengalami terpapar COVID, mereka pergi ke rumah sakit, tidak ada kamar. Mereka tidak bisa mendapatkan kamar untuk mereka dapat mengalami kesembuhan saudara. Artinya walaupun mereka punya uang, tetapi mereka tidak mendapatkan pertolongan saudara. Oleh sebab itu pertolongan itu hanya datang dari Tuhan. Kita hidup karena pertolongan Tuhan. Kita hidup karena Tuhan. Kalau begitu, selama masih ada nafas di dalam kehidupan kita, selama Tuhan masih memberikan kesempatan kita hidup, carilah Tuhan. Sungguh-sungguhlah beribadah, bergairahlah kepada Tuhan. Takut akan Tuhan, cari wajah Tuhan, dan Tuhan akan membela dan menolong kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami hidup karena Engkau. Kesempatan kehidupan Tuhan berikan kepada kami. Biarlah itu menjadi waktu yang indah bagi kami, untuk kami bergairah mencari wajah-Mu. Bergairah untuk ibadah sungguh-sungguh, mencari Engkau. Sebab hanya Engkaulah tempat perlindungan kami. Hanya Engkaulah kubu benteng perlindungan kami Tuhan. Tempat persembunyian kami, kekuatan kami Tuhan. Ampuni Tuhan kalau selama ini mungkin masa-masa pandemik ini kami mulai kendor beribadah kepada Tuhan. Kami mulai kendor mencari wajah-Mu. Bahkan mungkin kami tidak memberikan waktu yang khusus untuk Tuhan. Kami beribadah hanya sekedar mengikuti saja Tuhan. Kami melakukan ibadah sambil melakukan hal-hal yang lain Tuhan. Kami menganggap bahwa ibadah hanya sekedar tayangan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan mengingatkan kami untuk kami terus mencari wajah-Mu, bersekutu kepadamu, intim kepadamu, dan berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu Tuhan, berkati jemaat GBI Flame. Biarlah mereka menjadi jemaat-jemaat yang bergairah beribadah kepada Tuhan.
menjadi jemaat-jemaat yang menjadi pemburu Tuhan, yang sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan, yang sungguh-sungguh haus dan lapar akan Engkau, yang sungguh-sungguh Tuhan diam di dalam kediaman-Mu Tuhan. Karena akan ada waktunya nanti Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa, kami tidak dapat bersekutu, kami tidak dapat beribadah. Tuhan Yesus tolong kami, biarlah Tuhan selagi masih ada kesempatan, biarlah kami bergairah mencari wajah-Mu. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati kebenaran firman-Mu ini, biarlah firman-Mu ini tertanam dalam hidup kami, menasehati kami, memberikan peringatan bagi kami Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Gembala kita, Ibu Yunike Mary Christina. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu kita memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja yang tertera di layar Bapak Ibu saat ini. Mari kita berdoa sebelum memberikan persembahan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kau Allah yang baik dan setia buat setiap hidup kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Biar Tuhan yang memberkati persembahan yang kami berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan menyaksikan Flash News minggu ini. Selamat menyaksikan. Shalom Jemaat GBI Flame Alam Sutra. Berikut adalah kegiatan gereja kita dalam seminggu ke depan. Ibadah Raya minggu depan akan ditayangkan secara online streaming melalui YouTube GBI Flame Alam Sutra pada pukul 10 pagi dan Facebook pada pukul 5 sore dan akan dilayani oleh Pendeta Daniel Sihombing. Ibadah Flame Kids minggu depan akan dilayani oleh Kak Linda dengan tema Damai Sejahtera dan diadakan melalui Zoom pada pukul 4 sore. Oh iya adik-adik, jangan lupa ya, nanti jam 4 sore juga ada Flame Kids dengan tema Sukacita bersama dengan Kalani. Bible Study diliburkan tanggal 10 Agustus sampai dengan 17 Agustus dan aktif kembali pada tanggal 24 Agustus 2021, minggu keempat. Gembala Menyapa diadakan setiap hari Kamis pukul setengah 8 malam. Dilayani oleh Pendeta Daniel Sihombing dan Pendeta Muda Yunike Mary Christina. Bagi para pengerja dan pelayan Tuhan wajib untuk mengikutinya dan berlaku juga untuk para jemaat Tuhan. Kami mengundang Bapak Ibu yang rindu untuk bergabung dalam Good Morning Holy Spirit yang diadakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul setengah 6 pagi. Dan juga Good Morning Prayer GBI Flame Alam Sutra setiap Sabtu jam 6 pagi melalui Zoom dan terbuka untuk umum. Kami mengajak Bapak Ibu untuk berpartisipasi dalam doa dan puasa yang diadakan setiap hari Rabu selama 16 jam berpuasa. Bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon pertolongannya dengan pokok doa sebagai berikut. Keluarga, GBI Flame, dan pemulihan bagi Indonesia. Vokal coaching khusus pemuji untuk minggu ini diliburkan dan akan aktif kembali pada minggu ketiga. Kami mengajak jemaat untuk mengumpulkan koin untuk disumbangkan ke diakonia. Saat ini jemaat dapat mengumpulkan koin di rumah masing-masing. Nanti kalau sudah terkumpul banyak, boleh dibawa ke gereja. Kami mengajak jemaat untuk berpartisipasi dalam pengumpulan sembako berupa gula, beras, indomie, dan lain-lain yang akan disumbangkan kepada jemaat yang membutuhkan di masa-masa pandemi ini. Gereja GBI Flame Alam Sutra membentuk tim Satgas COVID-19 yang bertugas untuk membantu meringankan dan mencari solusi khusus jemaat dan keluarganya yang terpapar COVID. Kami mengajak Bapak Ibu yang tergerak meringankan beban saudara kita bisa mendonasikannya ke rekening yang tertera. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, dapat menghubungi kami di nomor yang tertera.
Demikian informasi kegiatan gereja minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita perkatakan visi gereja kita bersama-sama. 1, 2, 3. Menjadi keluarga penuh berkat, memberkati dan peduli seperti Kristus. Satu kali lagi. Menjadi keluarga penuh berkat, memberkati dan peduli seperti Kristus. Mari kita memperkatakan value gereja kita, GBI Flame Alam Sutra. Family, love, attitude, mature, excellent. Satu kali lagi. Family, love, attitude, mature, excellent. Berikan hati kita layani Tuhan, bergandeng tangan meninggi panjinya. Satu hati, satu visi, diberkati untuk saling peduli. Kami berlari takkan pernah berhenti, keluarkan semangat dalam kuasa Roh Kudus. Kami doakan, sertakan Tuhan, hingga semua janjinya digenapi. Percaya Tuhan takkan pernah meninggalkan kita, diberkati untuk menjadi berkat. Satu hati, satu visi, diberkati untuk saling peduli. Percaya Tuhan takkan pernah meninggalkan kita, diberkati untuk menjadi berkat. Satu hati, satu visi, diberkati untuk saling peduli. Kita keluarga besar GBI Flame. Kita keluarga besar GBI Flame. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah kita terima berkat dari Tuhan. Mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, bawalah berkat berlimpah-limpah datang dari Allah Bapa kita di sorga. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta bimbingan penyertaan penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan yang diberkati, katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.